My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. My Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami senang sangat menjumpai saudara pada pagi hari ini, menyapa saudara, dan kami percaya bahwa kita semua di dalam keberkatan Tuhan. Selamat pagi bagi saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Kami dari My Salva Podcast, Gereja Balak Selamatan Korok 4 Surabaya. Kami percaya bahwa pada waktu kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan, maka anugerahnya atas kita sekalian. Karena itu pagi ini mari kita siapkan hati hidup kita untuk memuji, untuk menyembah, mengagungkan Tuhan, dan biarkan Dia melawat hidup kita. Ada satu pujian yang mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyanyikan pujian dan menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita menyembah Dia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, ketika kami melihat kehidupan yang kami jalani ini, maka selalu kami menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap momen kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami dalam semua keadaan hidup yang kami lalui. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada lagi pada pagi ini menikmati kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan lewat setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Memulai hari ini dengan mendengarkan suara Tuhan atas hidup kami. Berkati dan tuntun kami. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi ini, hidup mereka kembali diteguhkan, dikuatkan, dan mengalami pengharapan yang baru apapun keadaan mereka. Berkatilah kami semua Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita dalam satu tema, hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat pembacaan Alkitab pada pagi ini yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan yang melakukannya di dalam hidup kita. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan ini, maka tentu setiap kita memiliki harapan, memiliki tujuan, memiliki hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup kita. Dan tentu dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kita, memiliki ada begitu banyak hal yang kemudian menjadi kekuatan kita. Ada orang-orang yang di dalam menjalani kehidupannya berbekal dengan pengalaman hidup yang telah ia lalui di waktu-waktu yang lalu. Berbekal pengalaman itu, maka kemudian ia diberanikan untuk melalui apa yang akan terjadi di hadapannya. Ada orang-orang yang juga kemudian dalam perjalanan hidupnya mengandalkan mungkin kerabat, mungkin sahabat, atau orang-orang yang memiliki kekuatan, kedudukan, pengaruh yang kemudian dia pikir itu akan sanggup untuk menolongnya dalam setiap langkah-langkah kehidupannya ke depan.
Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata kepada Yosua agar Yosua segera mempersiapkan diri dan membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Mengapa Tuhan menyampaikan hal yang penting ini kepada Yosua? Sebab pada waktu itu Yosua sedang ada dalam ketakutan. Yosua sedang ada dalam kepanikan. Yosua yang sebelumnya merasa bahwa ada Musa yang memimpin mereka, ada Musa yang dapat diandalkan untuk membawa mereka melalui setiap keadaan, melalui segala perkara. Tetapi kemudian Musa sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu ketika Musa telah mati, Yosua tidak bergerak dan tidak dapat memimpin bangsa itu. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Karena itu Tuhan mengingatkan Yosua bahwa jangan hidup di masa lalu. Jangan mengandalkan Musa, sebab Musa telah tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi Tuhan perintahkan lanjutkan perjalanan, seberangi sungai Yordan. Tuhan mengingatkan Yosua bahwa Musa sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tidak bisa lagi terus bergantung padanya. Tidak bisa lagi terus mengandalkan Musa. Sebab dia hanya manusia biasa yang tidak akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita, dalam setiap langkah yang kita jalani, seringkali mudah sekali dalam hidup kita mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Entah itu mungkin pengalaman kita, karena kita pikir bahwa kita memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman kehidupan, sehingga kemudian dengan berbekal pengalaman itu terkadang membuat kita tidak lagi bergantung sama Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita pikir kita bisa, kita telah melalui segala sesuatu. Ataupun mungkin tidak jarang dalam hidup kita mengandalkan manusia. Entah itu sesama, saudara, kerabat, kuasa, jabatan yang kita miliki di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan. Artinya Tuhan memerintahkan Yosua agar jangan berhenti dalam ketakutan, jangan berhenti dalam kekhawatiran, jangan tinggal tenggelam dengan hanya mengandalkan Musa yang sebelumnya memimpin mereka. Tetapi andalkan Tuhan. Tuhan katakan seberangi sungai Yordan. Sungai Yordan tidak hanya berbicara tentang sungai yang akan mereka seberangi, tetapi sungai Yordan di sini juga bisa diartikan kehidupan yang bisa menghanyutkan, kehidupan yang bisa membawa bahaya dalam hidup kita. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, maka kita pasti akan disertainya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Pada pagi ini firman Tuhan ini menyapa kita. Apa yang kau andalkan dalam hidupmu? Adakah sesuatu yang lain yang mengambil tempat yang harusnya menjadi milik Tuhan yang kau andalkan? Dan saat engkau melihat setiap langkah-langkah yang akan engkau jalani ke depan, firman Tuhan mengingatkan kita, andalkan Tuhan saja, maka engkau pasti diberkatinya. Oh, doa kami, biarlah setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saudara diberkati oleh Tuhan, karena saudara mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang kembali mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Seringkali ketika kami melalui berbagai macam keadaan, hidup kami dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Sebab ternyata terlalu sering kami tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kami mengandalkan kekuatan kami. Mungkin kami mengandalkan manusia atau sesama kami. Mungkin kami mengandalkan pengalaman-pengalaman yang telah kami alami. Tetapi terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau ingatkan kami bahwa satu-satunya pengharapan yang sejati, satu-satunya kekuatan yang sejati adalah ketika kami mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di Korop 4 Surabaya, jemaat Tuhan yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, yang mengambil waktu untuk teduh, memuji, menyembah Tuhan pagi ini. Engkau memberkati dimanapun mereka berada, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka sepanjang hari ini. Biarlah berkat Allah atas mereka sekalian. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami tidak pernah tahu setiap hal apa saja yang akan kami alami dalam hidup kami. Tetapi ini yang kami percaya, Engkau Tuhan beserta dengan kami. Engkau Tuhan pimpin setiap langkah kami. Dan Engkau Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terpujilah namamu, inilah doa kami. Kami menaikkan syukur doa kami dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Arahkanlah hati kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan hari ini bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap semangat jalani hari ini dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menyertai kita senantiasa. Amin. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran firman. May Salva Podcast, channel yang menyuarakan pemberitaan kebenaran